Sati. Jadi saya ingin tahu nih tujuan pembelajaran yang akan Bu Sati gunakan untuk pembelajaran itu apa, Bu? Ada beberapa tujuan kelas. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengenal dan membedakan kehidupan sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat yang ada di Indonesia. Oh, baik, Bu. Jadi anak-anak nanti harapannya bisa mengenal dan membedakan keragaman sosial, budaya, dan juga adat istiadat masyarakat Indonesia ya. Masih ada lagi nggak, Bu? Ada itu. Jadi yang kedua yaitu menunjukkan kebanggaan terhadap kebinekaan. Oh, baik, Bu Sati. Itu sepertinya pelajaran pendidikan Pancasila ya, Bu? Iya. Iya. Nah, kalau boleh tahu elemen apa itu ya, Bu? Kebinekaan. Oh, pendidikan mereka ya? Ya, baik. Nah, nanti area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa, Bu? Area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama yaitu menerapkan budaya positif Bu Asma, seperti pembentukan karakter dan kesepakatan kelas. Terus kemudian? Terus yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar dan melibatkan keaktifan siswa. Jadi peserta didik atau anak-anak itu bisa fokus dalam belajar. Jadi selama ini tuh anak-anak gimana? Kurang aktif atau gimana? Kurang aktif Bu Asma. Iya. Ada yang rasa percaya dirinya itu kurang. Oh. Jadi kita ciptakan nih di Iya. sini. Oh, baik, Bu Sati. Kemudian ada lagi ya, Bu, area pengembangan lain? Oh iya, area pengembangan yang sudah dicapai. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi belajar disesuaikan dengan minatnya. Jadi Bu Asma'ul, untuk minat peserta didik itu berbeda-beda. Iya. Ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, Iya. ada yang suka bercerita, Iya. ada yang suka menyanyi. Iya. Baik. Jadi nanti kalau saya boleh catat tadi Bu Sati menyampaikan bahwa area pengembangannya itu akan ada 3. Yang pertama yaitu akan menerapkan budaya positif begitu ya, Bu ya. Di antaranya ada pembentukan karakter dan juga akan membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan keaktifan siswa sehingga anak-anak itu bisa lebih aktif dan juga bisa fokus dalam belajar. Kemudian berikutnya yaitu menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi belajar gitu ya, Bu, yang nanti Ibu akan sesuaikan dengan minat anak masing-masing gitu ya. Iya. Nah, strategi apa yang Ibu akan persiapkan ini ya? Ada beberapa strategi Bu Asma'ul, yaitu yang pertama memetakan minat belajar siswa melalui asesmen diagnostik dan kognitif serta didik. Yang kedua, menggali pengetahuan awal siswa asesmen diagnostik kognitif melalui kuis. Iya. Jadi kita membuat kuisis, jadi kita sebar ke anak-anak. Iya. Kebetulan anak-anak kelas 4 ini hampir 95% mereka menggunakan gadget. Oh iya. Masih ada lagi, Bu? Ada lagi untuk rencana pembelajarannya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan keterampilan sosial emosionalnya. Lalu yang terakhir yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produknya. Ya. Jadi kalau boleh saya ulang ya, Bu ya. Jadi nanti Bu Sati itu dalam strateginya akan memetakan minat belajar murid-murid di kelasnya melalui asesmen diagnostik non kognitif begitu ya, Bu ya. Kemudian menggali pengetahuan awal siswa atau melakukan diagnostik kognitifnya sesuai dengan materi yang akan diajarkan melalui kuis gitu ya, Bu ya. Nanti kuisnya mungkin akan kuisis dan lain sebagainya ya, Bu ya. Kemudian RPP-nya juga Ibu sudah menerapkan RPP yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE atau keterampilan sosial emosional, dan yang terakhir Ibu besok akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasinya baik dari sisi konten, proses maupun produk. Terima kasih banyak Bu Sati. Saya rasa cukup untuk kegiatan berobservasi ini. Baik. Sukses untuk Bu Sati. Sukses juga Bu Iya, Asma. saya tunggu besok ya, Bu, kita Terima ada kasih. kegiatan observasi di kelas ya, Bu. Siap. Ya, besok kira-kira jam berapa ya, Bu? Sepertinya mulai pembelajaran kita jam 7 ya Bu Oh, jam Asma? 7 ya. Siap. Siap, besok saya akan mengikuti observasi di kelas Bu Sati ya, Bu Sati ya. Baik. Sebelumnya terima kasih Bu Sati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Marvan? Yes, I'm ready. Well, before our start our lesson, let's pray together. Pray start. Let's finish. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to our teacher. Good morning, Miss Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? I'm fine, and you? Fine, thank you. Satu nusa, satu bangsa. Semuanya menyanyi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Sati akan membagikan kertas dan kalian silakan menggambar emoji ya perasaan yang kalian rasakan pagi ini. Bisa? Bisa. Contohnya, hari ini aku senang sekali karena bla. Tetapi tidak usah ditulis alasannya kenapa. Ya, baik. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, perhitungannya. Gambar saja emojinya kalian senang atau sedih. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, baik. Sudah? Sudah selesai? Oke, coba angkat semuanya yang sudah selesai. Wow, senang. Sultan senang pagi ini. Coba Fano. Fano senang. Vino senang apa sedih ya? Oh, senang. Senang. Haikal. Haikal biasa saja. Kenapa Haikal hari ini biasa saja? Tidak ada apa yang menarik? Kenapa? Biasa ajanya kenapa? Tidak tahu alasannya apa. Oke, coba Sultan. Hari ini kamu membuat emoji yang sangat senang. Berarti perasaanmu pagi ini sangat senang. Kenapa Sultan? Oh, dikasih uang jajan lebih. Oke, wow, Edwin. Hebat banget ya. Kenapa kira-kira nih Edwin? Biasa aja. Kenapa kamu biasa aja pagi ini? Hah? Hari biasa, tidak ada hari spesial berarti untuk Edwin. Oke, coba Kak. Anda senang ya? Kenapa hari ini kamu senang? Oh, karena senang aja, ya. Tidak harus
sekolah itu penuh dengan semangat. Senang. Ini apa ya? Senang. Oke, senang. Coba Damar, sepertinya datar. Coba alasannya kenapa Damar? Kenapa? Tidak beda jauh dengan hari-hari biasa belajar ya. Tidak ada yang menyenangkan gitu di rumah karena tadi saya sarapannya telur rebus, Bu. Tidak. Oke. Siapa Alvaro? Bisa bermain ya, tetapi harus ada waktunya ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Kita ngedance dulu yuk. Ada yang mau dance? Ada yang mau dance? Dilarang bercanda. Yang kedua, yuk, ya Sasa. Saat ulangan
meminta izin. Ya. Oke. Lagi, ada? Dilarang meminjam Oh iya, pada saat menginginkan makanan atau tempat peralatan sekolah ya, atau peralatan menulis atau ATK, harus meminta izin kepada yang punya terlebih dahulu, nggak main ambil saja. Oh, aku pengen roti punya Adia, ambil aja pakai, tidak boleh, ya, karena pada saat kita mengambil barang orang lain, tidak meminta izin kepada yang punya, berarti itu artinya apa, Nak? Ya, itu perbuatan tidak baik. Oke, lagi. Ya, KL. Tidak jajan sembarangan. Pada saat istirahat, berarti apa? Jajan di mana jajan yang baik? Ya. Ya, jadi tidak ada yang jajan keluar-keluar pagar. Aduh. Ya, ada lagi. Ya, lagi. tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh ngomong kasar. Berarti kalimat positifnya seperti apa? Dilarang. Pada saat bicara sebaiknya menggunakan bahasa yang baik. Ada lagi? Ada? Oh ya, jadi meminta izin pada saat ke toilet, ya. Lagi, ada lagi? Dilarang menjahili teman. Berarti harus bersikap apa? Sopan. Saling menghormati. Ya. Satu lagi yuk, biar 8. Taruh. Ya, berarti pada saat belajar. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bu Guru akan bertanya, siapa di sini yang berasal dari Pulau Jawa? Ya, orang tuanya dari Pulau Jawa. Adakah yang di sini dari Sumatera? Ada yang dari Sulawesi? Dari Sulawesi. Ada yang dari Kalimantan? Tidak. Oke, baik. Ada perbedaan suku. Kita bicara di Pulau Jawa terlebih dahulu. Apakah di Pulau Jawa hanya satu suku? Tidak. Apa saja sih yang ada suku yang ada di Pulau Jawa? Ada suku? Ada? Ada Badui? Ada suku? Sunda. Ayam di Jawa Timur? Ada suku apa? Madura. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita yang ada di Indonesia. Kita tinggal di mana? Indonesia. Adakah di sini yang keturunan dari luar negeri? Baik,
terima kasih tidak ada. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian dapat mengenal dan membedakan keragaman sosial budaya dan adat istiadat masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan kebanggaan terhadap kebinekaan. Ya, apa sih artinya bineka? Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Walaupun kalian berbeda dari suku Jawa, dari suku Sunda, dari suku Batak, dari suku mana lagi kita Palembang, ya dari Palembang, tetapi kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, bagaimana cara menghargai suku bangsa yang ada di Indonesia? Yaitu apa? Mempelajarinya. Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Bagaimana cara menghargai keragaman tersebut? Ya. Setiap pulau di Indonesia dan wilayah ditempati oleh sekelompok masyarakat dengan kesamaan ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Mereka adalah suku asli yang sudah tinggal dan menetap di suatu daerah atau suatu tempat. Contohnya yang kita tempati di sini. Kita bertempat di mana? Tindakan saling menghargai dan menghormati. Yang pertama ya, kita baca bareng-bareng. Mensyukuri perbedaan suku bangsa orang tua. Yang kedua, Bermain bersama semua teman tanpa memandang suku bangsanya. tiga, Menerapkan sikap tolong menolong dengan keramahan. empat, Menjaga ketertiban saat tetangga mengadakan acara adat. bahasa daerah. Semua kita di sini mempunyai bahasa daerah atau yang disebut dengan bahasa ibu. Ya, contohnya Edwin dari mana nak? Dari sukunya sendiri dia lupa. Oke, baik. Ivan dari mana? Dari Batak. Adakah bahasa Batak? Ada. Digunakan tidak Ivan pada saat di rumah? Jarang, tetapi pernah digunakan. Ya, biasanya kalau kita bertemu satu suku itu menggunakan bahasa yang sama. Ya, contohnya misalnya ketemu dengan orang Jawa, ya. Jadi menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Nah, contoh cara menghargai keragaman bahasa daerah. Yang pertama, Meminta teman mengajari bahasa daerahnya. Meminta menjelaskan tentang bahasa yang tidak dimengerti. Berbicara dengan teman berbeda suku menggunakan bahasa Indonesia. ya, ini cara contoh menghargai keragaman bahasa daerah. Pada saat kalian ingin belajar bahasa daerah, contohnya Liana dari Jawa, tetapi ingin belajar bahasa Sunda. Akila dari yang dari Jawa Barat siapa? Dari Jawa Barat? Dari Jawa Timur? Ya, contohnya atau dari Sumatera, ya dari Batak. Liana akan ingin belajar menggunakan bahasa Batak. Berarti Liana harus belajar dengan orang yang bisa bahasa Batak. Nah, yang kedua, meminta penjelasan tentang bahasa yang tidak dimengerti. Tidak semua orang tahu tentang bahasa kalian. Contohnya orang Jawa berbicara bahasa Jawa, belum tentu orang Sunda atau orang Batak atau orang Kalimantan tahu apa artinya. Ya. Terus yang ketiga, berbicara dengan
berbeda suku menggunakan bahasa Indonesia. Kita semua di sini berbeda-beda asalnya. Ada dari Jawa, Sumatera, Sunda, ya, ada yang Kalimantan. Akan tetapi pada saat kita berkumpul harus menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa kira-kira ya? Karena ya, karena tidak semua teman-teman kalian mengerti bahasa daerah. Tugas kalian adalah ya. Oh, baik. Tadi di awal Bu Guru sudah mengelompokkan sesuai minat dan bakat kalian. Ya, ada yang menari, ada yang mempunyai bakat drama, ada yang mempunyai bakat menggambar, dan ada yang mempunyai bakat suka membuat peta pikiran. Ya, sudah Bu Guru kelompokkan ya. Jadi tidak lagi memilih kelompok yang lain. Oke, baik. Sekarang yang kemarin akan menunjukkan tari untuk keragaman budaya ini kelompok mana ya? Yang tari ya? Coba angkat tangan. Ya, kelompoknya Edwin. Yang drama, kelompoknya Gabriel. Yang gambar, kelompoknya Naura. Yang membuat peta pikiran, kelompoknya Sasa dan Mimi. Oh, karena kemarin banyak yang suka drama, jadi kita bagi dua agar tidak terlalu banyak nanti pada saat presentasi. Oke, dimulai dari sekarang ya. Ya, baik, silakan. Baik anak-anak semua ya, waktunya sudah habis. Sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Yuk, kelompok berapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Kelompok tari. Ya, silakan kelompok tari.
Sumatera. Nah, suku gua lebih keren Jawa Tengah. Alah, pada nggak usah sombong ya. Suku gua tuh lebih keren dari sini mah Kupang. Suku gua lebih keren dari suku Kupang Jawa Timur. Yang kalian berdamai saja ya. Benar itu kata-katanya. Jadi kalian jangan sombong. Udah baik sini. Iya, yaudah kita berdamai saja. Iya juga ya, damai yuk. Yuk. Nah, itu kan udah. Oke, terima kasih. Ya, keterampilan selanjutnya yaitu ya, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang membuat peta pikiran. Oke, silakan. Perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah makanan dan minuman khas dari Betawi. Makanan khas adalah makanan tradisional atau khas dari suatu daerah. Contoh, soto Betawi, kerak, es dawet. Contoh yang kedua, bingkus sop, rendang wayang, joget dan musim wayang. Cara melestarikan, mempelajari cara membuat makanan, memakan makanan dengan rasa bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Ya, lanjut. Kelompok drama, silakan. Oke, silakan menyimak dengan baik ya, Nak. Oke. Sudah? Lagi agak. Nah, Yang kecil suara buka. Buka. Di Jawa, gue suku Betawi. Kali hebat sebenarnya. Kalau mah gak keren. Kalian ngapain di sini ribut-ribut? Iya, kalian ngapain sih? Jangan aku jawab paling keren. Mana ya? Dari saudara. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kelompok ini. Apa mempresentasikan apa?
Jawa Tengah yang bernama rawon. Ini adalah makanan khas Jawa Tengah, yaitu klepon. Isinya adalah gula merah yang rendah dan dibaluri oleh kelapa. Ini adalah makanan Palembang yang bernama pempek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, yuk, ya. Nah, perhatian. Siap. Nah, tadi kan kita sudah belajar sesuai minat dan bakat kalian masing-masing. Ada yang apa tadi, Kak? Menari, drama, membuat cerita konsep, menggambar, ya. Nah, sekarang Seti mau nanya nih, kesulitan apa sih yang kalian dapatkan atau kalian temukan pada saat kalian bekerja sama tadi? Tidak ada. Ada apa? Ada? Apa? Susah diatur. Siapakah dia? Ya, Vino. Nah, ya, baik. Sekarang kesulitan apa dalam kelompok kalian? Ada yang kaku, belum luwes, belum menjiwai ya dramanya ya. Berarti harus banyak latihan. Terus, yang gambar? Ada? Oh, alhamdulillah tidak ada. Baik, apa sih yang kita pelajari hari ini? Gambar budaya yang ada di Indonesia. Nah, terus pada saat kita belajar tadi, kita kan menggunakan layar. Nah, terbantu nggak sih kalian pada saat belajar menggunakan ini fokus? Sangat terbantu. Salah satunya apa tadi? Pada saat menari atau bernyanyi, ya, ada suara musik, ada gambar, ya. Oke, baik. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, Bu Guru mau meminta kalian untuk membuat emoji lagi nih, seperti yang di awal tadi, ya. Gambar emoji perasaan kalian setelah belajar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Coba angkat semuanya yang sudah. Ada yang senang? Siapa yang senang? Coba angkat. Senang. Senangnya kenapa? Karena bisa bermain drama bersama teman. Oke, ada yang nggak senang dengan pembelajaran hari ini? Atau biasa saja? Datar. Kenapa? Pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena sudah biasa ya kita mempelajari ya pembelajaran kita bermain drama, kita menari, ya sudah sering kita lakukan. Tetapi dalam kebiasaan itu kalian mau nggak sih melakukannya lagi saat ada? Boleh. Dengan senang hati nggak sih? Dengan senang hati. Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bu Sati, alhamdulillah ya, setelah kemarin saya lihat ibu pengajar, saya akan sampaikan hasil observasi saya terkait dengan ibu pengajar. Jadi kemarin kan ibu dalam melakukan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi menulis belajar itu saya perhatikan sudah sangat nyaman. Jadi di situ kemarin saya perhatikan Bu Sati sudah memodifikasi lingkungan belajarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga area yang ingin Bu Sati kembangkan. Betul-betul ya Bu ya. Nah kemudian juga itu sudah melakukan komunikasi secara baik tuh dengan anak-anak ya. Pertama saya perhatikan itu kan hanya bagaimana perasaan kalian hari ini gitu ya, dengan ada kertas, ya emoji itu bagus sekali Bu Sati ya. Kemudian anak-anak kemarin diminta menggambar ya Bu ya? Iya. Menggambar emojinya dan macam-macam ya anak-anak ya, ada yang drama, happy, ada yang ada yang biasa biasa saja, kemudian satu lagi ada ada yang yang sedih, samut. iya, iya. Nah, Bu Sati sudah saya lihat kemarin ada ice breaking ya. Apa kemarin kita ice breaking? Ice breakingnya banget, kita Bunda. ngedance Nah. ya. Jadi kita ada ngedance dengan Caca. Benar Caca ya. Nah itu bagus banget, anak-anak jadi semakin kelihatan fokus. Kemudian murid juga sebelumnya itu sudah kelompokkan ya Bu ya, Iya. berdasarkan minat anak-anaknya. Ada yang minatnya di Ada beberapa minat yang diminati peserta didik. Yang pertama drama, nari, bikin peta konsep, dan menggambar kelas. Iya, ya sesuai seperti yang kami lihat di video Bu Sati kemarin ya. Kemudian ibu juga sudah memandu proses belajar mengajarnya itu dengan efektif kemarin ya, kalau saya lihat ya. Anak-anak juga memperhatikan atau memahami penjelasan yang ibu berikan. Kemudian anak-anak juga sudah duduk sesuai dengan kelompok minatnya ya kemarin ya Bu Sati ya. Nah kemudian untuk assessment juga begitu, kalau saya perhatikan juga assessment dan juga umpan baliknya itu sudah memberikan assessment yang sesuai dengan minat dan juga potensi siswanya, sesuai gaya belajarnya anak-anak ya. Kemarin yang visual dengan buat peta ya, peta konsep ya. Iya. Kelompoknya si siapa kemarin yang di sini? Satsauli dan teman-teman ya. Kemudian untuk yang auditori mereka ada melakukan wawancara dengan teman. Saat yang kinestetik bermain peran ya, bermain peran sama ada yang nari gitu ya, Bu Sati ya. Nah intinya saya perhatikan ibu sudah mempersiapkan siswa duduk sesuai bakat minatnya, kemudian sudah memetakan kebutuhannya ya, kemudian sudah mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan baik. Secara keseluruhan sudah ibu kembangkan yang namanya strategi pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Nah sekarang kita ini Bu, sedikit saya akan bertanya kepada Bu Sati. Bagaimana refleksi ibu ya, refleksi ibu terkait apa ini dari kemarin yang berdasarkan kita. Yang saya laksanakan ya, pertama itu saya sudah menerapkan budaya positif seperti berdoa, menyanyikan lagu wajib, menyanyikan lagu wajib nasional, lalu melakukan kesepakatan kelas atau membuat kesepakatan kelas menggunakan kalimat positif dan memotivasi peserta didik untuk semangat belajar serta menerapkan pembelajaran secara diferensiasi. Jadi keberpihakan dengan murid. Jadi kita kelompokkan siapa yang siapa yang suka teater, ya kan, kita ininya drama, kan? Kita kelompokkan dengan kelompok drama. Ada yang membuat peta konsep, ada yang menari, dan ada juga
yang menggambar. Jadi sesuai dengan minat dan bakat peserta didik kita melakukan masing-masing. Iya, saya mau sedikit ada catatan saat pembuatan kesepakatan ya bisa itu disimpan ya kemarin ya. Iya. Kalau bisa nanti ya apa ini di kelas itu dipajang gitu ya. Oh, baik. Disepakati bersama-sama biar anak-anak selalu ingat kesepakatannya Iya, gitu ya. karena kemarin itu anak-anak UAS Iya. yang membuat, jadi saya hanya memfasilitasi. Iya, saja. bagus sih, bagus. Jadi dari anak-anak kesepakatannya. Nah, perasaan murid kemarin bagaimana setelah mengikuti pembelajaran dari Kisati? Kemarin sebelum dan sesudahnya saya meminta kepada peserta didik untuk membuat emoji bagaimana perasaannya setelah mengikuti proses pembelajaran. Ada yang senang, buas mau, ada juga yang biasa saja, dan dua itu saja sih. Saya bertanya kenapa senangnya. Senang Bu bisa bermain drama dengan teman-teman, jadi saya lebih mudah menghafalnya gitu, untuk deskripsinya. Terus ada juga kenapa kamu biasa aja, kemarin ada beberapa anak yang biasa saja emojinya. Terus saya bertanya kenapa nak kok biasa saja, karena ini sudah sering kita lakukan Ibu. Jadi pembelajaran ini sudah kita lakukan. Terus kalau kamu biasa saja, kamu mau nggak sih kita belajar seperti ini lagi? Oh sangat mau sekali Bu, karena asyik seperti itu. Jadi anak-anak berarti intinya tambah happy ya Bu ya? Iya. Dibandingkan dengan sebelum menerapkan Pembelajaran. Nah kemudian sejauh mana sih murid ini memahami dan menguasai pembelajaran dengan menggunakan strategi berdiferensiasi ini? Menurut bisa lebih memahamikah atau memang? Jadi karena pembelajaran ini sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, jadi mereka untuk menjalankan atau melaksanakannya itu lebih memahami gitu, lebih mengerti gitu. Jadi ternyata pembelajaran ini nggak harus sama, kita harus mengerjakan soal melalui asesmen atau ini gitu. Jadi bagus bisa tidak asesmen yang sama terhadap satu kelas murid begitu ya bisa ya. Nah yang paling disukai murid itu dari kegiatan kemarin itu yang bagian mana? Kemarin itu yang paling suka itu ada berkelompok gitu. Jadi di drama. Di drama. Iya, di drama. Mereka sukanya karena apa nih? Karena mereka itu bisa mengekspresikan dirinya gitu kan. Jadi pada saat kita membuat drama itu di situ ada konflik Ibu yang harus diselesaikan. Karena terkait keberagaman ya. Karena kan terkait keberagaman. Jadi kan ada yang merasa jadi kemarin itu konfliknya merasa budayanya atau sukunya yang paling hebat. Nah, di situ terjadi konflik dan ada pemecahan masalah di situ. Oh iya. Semua anak-anak yang membuat itu Bu, untuk skenario ini. Semuanya anak-anak. Oh iya. Nah kemarin itu menurut Bu Sati ada kendala nggak sih atau tantangan yang terjadi atau kendala apa yang terjadi di pembelajaran itu kemarin? Ada Ibu As. Jadi ada murid yang pada saat mengelola emosinya itu dia kurang ya Bu. Jadi pada saat temannya usil, namanya anak-anak masih kelas 4 ya, ada yang usil gitu, jadi langsung marah gitu. Jadi di situ mengganggu Bu As pada saat pembelajaran berlangsung, karena kan di situ diperlukan kerjasama yang baik untuk belajar. Contohnya kemarin menari, itu di kelompok menari kebetulan, dan itu mengganggu pada saat mereka bekerja kelompok. Dan sudah saya nasihati bahwa pada saat bekerja kelompok itu semuanya harus berperan. Nah kemarin kendalanya kata itu ada anak yang mengganggu temennya. Iya. Ya. Yang dilakukan bisa hanya menasihati atau mungkin ada sanksi lain. Jadi saya pertama menasihati dan memberikan contoh jika pekerjaan yang dikerjakan sama-sama itu hanya dikerjakan beberapa orang, jadi tidak akan cepat selesai dan hasilnya tidak akan baik. Jadi saya sarankan untuk anak yang tadi mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa tidak apa istilahnya ya Bu, tidak iseng pada temannya, iya tangannya dijaga dengan Nah awal-awal kita saat kan bisa menyampaikan bahwa anak-anak di sini pun
kurang aktif gitu ya. Iya. Apakah dengan kondisi kemarin itu sudah ada perubahan Bu? Sangat banyak Ibu As. Ya seperti tadi yang saya bilang, setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, anak yang apa ya, sesuai dengan bakat dan minat anak-anak tersebut, jadi mereka bisa mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya. Itu satu. Kemudian tapi saya kemarin merhatiin ya masih ada sih anak yang sedikit belum aktif gitu ya. Iya. Kira-kira nanti langkah ke depan untuk mengatasi murid yang belum terlibat aktif ini seperti apa ya? Kira-kira. Untuk langkah ke depan yang akan saya ambil Bu As, tetap kita mengelompokkan sesuai dengan nilai dan data tersebut. Terus mungkin dengan pendekatan personal bisa ya. Dengan pengamatan, maksudnya kita lihat, kita ceritakan ini loh nak, kalau teman-teman kalian bisa happy loh kayak ini, kamu juga bisa gitu. Ya, jadi pertama kita melakukan pembelajaran diferensiasinya berdasarkan dengan dia, kemudian itu akan ada personal approach ya, pendekatan secara personal, dan juga mungkin bisa juga itu bisa berbagi terkait dengan Bu Astri ya, satu-satu ronda gitu ya. Mungkin bisa sambil melihat pembelajaran di kelas lain seperti apa, mungkin barangkali nanti bisa kita ambil ya bersama dengan mitra guru yang lainnya. Nah kemudian kemarin untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa ya Bu? Rencana tindak lanjutnya di mana? Rencana tindak lanjutnya yang akan saya berikan ke anak-anak itu, saya akan membuat asesmen melalui kuisis. Tapi kemarin kayaknya ini ya, ada refleksi begitu ya? Iya, oh iya, sebelumnya ada refleksi pembelajaran, terus tanya jawab ya kepada murid, apakah pembelajaran hari ini mereka sudah memahami, dan alhamdulillah sebagian besar sudah memahami. Kemudian apalagi rencananya? Melakukan asal, mungkin bisa jadi saya akan memberikan rencana tindak lanjutnya, membuat asesmen tapi dalam bentuk permainan Bu As, tentang keragaman budaya tersebut. Kemudian untuk anak-anak yang memang belum mencapai apa yang diminta di tujuan pembelajaran, kemarin kan tujuan pembelajarannya ada juga ya. Kalau kita lihat kemarin tujuan itu kan mengenal dan membedakan keragaman sosial budaya dan adat istiadat. Ya, sama menunjukkan kebanggaan terhadap kebinekaan. Nah untuk anak-anak yang belum tercapai, nanti apa yang akan bisa dilakukan ini? Melakukan remedial. Remedial ya, bentuknya nanti sesuai lagi dengan anaknya gitu ya misalnya. Kira-kira apalagi Bu yang akan dikembangkan untuk tindak lanjut selain itu? Pengembangan diri yang akan saya lakukan, yang pertama, Iya, kita sekarang ke rencana pengembangan diri ya. oh iya, Ya. ya. Aktivitas pengembangannya seperti apa nih aktivitasnya? Aktivitas pengembangannya ada 3 guys. Ya. Nah, yang Apa pertama saja? yaitu mengembangkan lingkungan kelas dengan fasilitasi peserta didik belajar secara nyaman. Yang keduanya, Yang kedua apa? memandu proses belajar mengajar yang efektif. Ya. Yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik setelah didik. Jadi yang pertama mengembangkan lingkungan kelas yang fasilitasi murid secara nyaman. Nah berarti selama ini ya Bu ya, belum nyaman ya. Ada beberapa ini yang kurang nyaman gitu Iya. ya. Contohnya kan pada saat duduk bersama kan sebelum melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, beda minat dan bakat gitu. Iya. Jadi kan pada saat dikelompokkan itu mereka nyaman karena satu Iya. frekuensi buat. Kemudian yang kedua tadi memandu proses belajar mengajar yang efektif. Iya. Kemudian nanti tujuan yang ingin dicapai untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar nyaman itu tujuannya apa Bu yang akan dicapai? Mengenal dan membedakan keragaman budaya Bu As, seperti adat istiadat, suku. Iya. Nah kemudian apa ini
kemarin kan ibu minta untuk apa lagi memahami anak-anak supaya memiliki perilaku yang positif. memiliki perilaku yang bisa mencerminkan keaktifan. Ya kemarin kan memang belum aktif gitu ya. Supaya biar bisa fokus dalam belajar gitu ya bisa ya. Nah kemudian kira-kira apa lagi tujuan yang hendak dicapai untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid ini? Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan untuk mengikuti secara aktif pada saat pembelajaran, terus membentuk kelompok berdasarkan minat, melakukan pengolahan emosi. Ya seperti yang tadi ada sedikit trouble pada saat pembelajaran. Ukuran keberhasilannya seperti apa ini nanti? Ukuran keberhasilannya menurut satu. Ukuran keberhasilannya murid aktif mengikuti pembelajaran. Terus murid dapat melakukan pengolahan emosi secara baik. Lalu peserta didik ini bisa berkelompok atau masuk dalam kelompok sesuai dengan minat dan bakat. Jadi pendukungnya apa supaya murid itu nanti bisa aktif dalam mengikuti rangkaian pembelajaran ini? Seperti yang sudah saya jalankan Bu As pada pembelajaran kemarin, yang saya pendukung yang saya jalankan yaitu belajar secara berdiferensiasi dan melakukan ice breaking atau ini dan permainan. Iya, jadi pada saat setelah anak-anak melakukan ice breaking itu jadi pembelajarannya jadi fokus gitu kan. Kan namanya ini ada yang ngantuk. Iya. Nah, saya lihat si anak-anak itu banget ya. Terus ada lagi Bu As, saya meminta anak-anak ini atau peserta didik untuk menggambar emoji bagaimana perasaan mereka. Untuk pengolahan emosi mereka ya. Nah kemudian untuk memandu proses belajar mengajar yang efektif menurut Bu Sati tadi yang kedua tujuannya ini bisa apa itu? Mengenal dan membedakan budaya atau keragaman sosial adat istiadat yang ada di masyarakat Indonesia. Sesuai dengan tujuan ini ya. Nah ukuran keberhasilannya apa Bu Sati? Peserta didik dapat menyajikan pemahaman keragaman sesuai minatnya masing-masing. Seperti kemarin ada yang menari, ada yang membuat peta konsep, ada yang menggambar, dan ada yang drama. Ya, itu ya pendukungnya jadi sudah lengkap ya. Kemarin membuat peta konsep, saya perhatikan ya sama memaparkannya ya bisa. Ya. Nah mungkin nanti yang membuat peta konsep kalau bisa jangan di kertas yang kecil ya, kalau bisa nanti yang besar ya, ukurannya bisa kayak plano itu ya biar nanti melihat saat paparan. Baik. Atau nanti difasilitasi yang untuk membuat peta konsep kan kita ada Chromebook. Baik. Jadi pada saat paparan pakai fokus ya. Dimanfaatkan Chromebooknya. Sebenarnya kemarin belum terlihat anak-anak menggunakan IT. Baik ya. Gak apa-apa, misalkan nanti untuk yang kelompok tarinya juga itu bisa gunakan Chromebook untuk searching tariannya yang akan bukan dari Pusati jadi baik semuanya. Jadi Chromebook itu disebar aja, kita kan ada 25 ya. Iya. Misalkan saat kerja kelompok yang membuat peta pikiran silahkan dibagikan Chromebooknya di sini, mereka bisa membuat. Jadi drive bersama-sama kolaborasi membuat peta konsepnya kan kelas 4 sudah bisa ya? Sudah ya. Beberapa sudah. Nanti tinggal paparannya langsung dari sini. Jadi kalau kemarin kan ya gini ya lihat gantian gitu. Kalau pakai layar ini kan nanti anak-anak semua jadi bisa melihatnya gitu. Kemudian yang apalagi kemarin ya misalnya yang kalau menggambar menggambar emosi menurut saya ya. Peta konsep, kemudian bermain peran sudah bagus. Nah kemudian yang ketiga kata Bu Sati tadi aktivitas pengembangannya akan melakukan assessment dan memberikan umpan balik gitu ya. Nah tujuannya apa ini Bu? Tujuannya peserta didik dapat menunjukkan kebanggaan terhadap kebinekaan. Ya biar anak-anak tambah ini ya. Iya. Bineka Tunggal Ika keberagaman yang ada ini bukan malah menjadi permusuhan atau pertikaian, tapi justru membuat mereka lebih bersatu. Iya.
Kemudian ukuran keberhasilannya menurut Bu Sati apa Bu Sati? Peserta didik dan guru melakukan refleksi BUAS pada saat pembelajaran yang disukai. Lalu ada kesulitan dan tantangan yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran. Jadi pada saat refleksi saya menanyakan apa sih yang belum kalian pahami dan kesulitan apa pada saat proses pembelajaran. Ya, bagus ya. Jadi di assessment memang siswanya bisa nanti tahu ya kira-kira kesulitan apa yang nanti dihadapi murid, kemudian yang paling disukai anak. Jadi nanti itu kita bisa gunakan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kalau menurut saya pembelajaran Bu Sati secara keseluruhan itu sudah bagus gitu ya, sudah menunjukkan pembelajaran digitalisasinya sudah terlihat, penumbuhan kompetensi sosial dan emosionalnya juga kemarin sudah terlihat, anak-anak juga sudah menikmati. Cuma ada beberapa anak yang memang masih belum aktif, mungkin perlu digali kembali gitu Bu Sati. Baik, Bu. Ada yang mau Bu Sati tanyakan? Ada yang ditanyakan atau apa Bu Sati? Boleh. Sepertinya cukup Bu As. Ya, jadi nanti kalau pada saat ada kendala di kelas, saya akan bertanya kepada Bu As bagaimana solusi kendala. Terima kasih banyak Bu Sati sudah mau diganggu atau mau berbagi dengan saya terkait pembelajaran di kelasnya. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih saja Bu Sati ya. Silakan kalau mau lanjut ke kelas. Oh, terima kasih banyak Bu Ya, As. sama-sama Bu Sati. Kali ini coba cek putus enggak? Jangan sampai nanti panjang gitu putus.